Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini secara online juga di rumah saudara. Shalom, saya berdoa damai sejahtera Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Sehingga shalom itu bukan cuma sekedar basa-basi lagi buat kita, tetapi setiap orang percaya harus menikmati. Saya harus berbuah. Bukan cuma kamu yang harus berbuah, saya harus berbuah. Saya ingat satu saat dalam Markus pasal 11 kalau saya tidak salah, atau Injil Matius pasal yang ke-21. Satu saat ketika Yesus pergi dalam perjalanannya keluar dari satu kota, dan dalam keadaan lapar dia melihat ada sebuah pohon, ada satu pohon ara, kata firman Tuhan, kata Alkitab. Dan pohon ara itu dari jauh kelihatannya buahnya lebat. Nah, kalau saudara ngelihat ada pohon yang bisa berbuah kemudian daunnya lebat, apa yang saudara harapkan dari pohon seperti itu? Pasti kita mengharapkan kita bisa menemukan buah dari pohon itu. Sama seperti Yesus, waktu Yesus lihat pohon ara, dia menghampiri pohon ara karena udah lapar, berharap begini, ada sesuatu yang bisa dinikmati, ada buah yang bisa dinikmati dari pohon ara itu. Tapi sayangnya, waktu Yesus sampai di bawah pohon ara itu, dicari-cari beberapa saat, diteliti pohon itu, daunnya lebat. Pohonnya bagus bener, tumbuhnya subur, tapi sayangnya tidak ada satu buah pun yang Yesus temukan. Bukan cuma Yesus yang nyari pasti, murid-murid juga ngikut nyari. Bayangin satu pohon yang nyari 13 orang nih nyari, nggak ketemu saudara. Waktu Yesus tidak menemukan satu buah pun dari pohon ini, apa yang Yesus lakukan? Yesus mengutuk pohon ara ini. Sebab pohon ini tidak ada gunanya. Tidak berbuah berarti tidak berguna. Sekali lagi, tidak berbuah berarti tidak. Saudara berbuah? Kalau enggak, kalau enggak kita cuma menu-menuin jumlah penduduk Indonesia aja. Kalau enggak kita cuma menu-menuin jumlah gereja kita, jemaat gereja kita aja. Tapi enggak ada. Tahukah saudara bahwa saya percaya setiap kita dipilih Tuhan. Dan waktu Tuhan pilih kita, Tuhan tidak pernah salah memilih. Amin. Coba kita baca ayatnya. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Ini ayat yang sudah terkenal sekali. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Kita perhatikan baik-baik ayat firman Tuhan ini. Kita baca sama-sama. 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan, dan buahmu itu supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada. Salah satu tanda kehidupan adalah bertumbuh. Setiap kali ada kehidupan pasti ada pertumbuhan. Sesuatu yang bertumbuh berarti dia hidup. Betul? Dan kemudian saudara perhatikan, semua makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, itu selalu kalau dia bertumbuh berarti kita bilang, oh ini hidup ya. Binatang ini, orang ini, tumbuhan ini hidup. Kenapa? Karena dia bertumbuh. Dari kecil lama-lama jadi besar. Tanda lain dari dari kehidupan adalah berbuah. Setelah bertumbuh adalah tanda kehidupan. Tanda yang lain dari sebuah kehidupan adalah berbuah. Pohon yang berbuah artinya dia hidup. Kalau dia mati, masih bisa menghasilkan buah? Bisa. Buah imitasi. Buah palsu. Saudara lihat kan, pernah lihat buah-buahan tuh yang anggur, apel. Dari jauh, waduh ranum banget, merah, waduh indah banget, seger banget kelihatannya. Begitu kita pegang, ya ternyata plastik, imitasi, palsu.
Banyak buah palsu di sekitar kita. Tetapi yang Tuhan harapkan bukan buah palsu. Kasih tahu sama kanan kiri saudara, bukan buah palsu. Buah asli yang Tuhan tunggu dari setiap kita. Amin. Nah, perhatikan baik-baik dari ayat pembacaan kita. Saya mau katakan begini, ternyata Tuhan memilih kita. So let hand out saudara. Tuhan memilih kita bukan hanya supaya kita masuk sorga. Saudara berpikir bahwa saya dipilih Tuhan supaya saya nanti kalau mati masuk sorga. Enggak salah itu saudara, tetapi bukan itu sepenuhnya tujuan Tuhan ketika Tuhan pilih saudara. Orang sering bilang begini, jelek-jelek begini, miskin-miskin begini, susah-susah begini. Tuhan tuh pilih kita. Untuk apa? Salah satu Tuhan pilih kita untuk apa? Supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Ternyata Tuhan mati di atas kayu salib. Nanti Jumat kita akan memperingati hari kematiannya. Saya sengaja nggak khotbah kematian Tuhan hari ini karena hari Jumat kita akan bicara soal kematian. Tuhan mati buat kita. Tuhan berkorban, serahkan nyawanya untuk tebus dosa saudara dan saya. Saya mau bilang begini, bukan hanya supaya kita mati masuk sorga. Tetapi selama kita hidup dalam dunia ini, Tuhan pilih saudara dan saya supaya kita menghasilkan buah. Amin. Jelas ayat Alkitab katakan, aku memilih kamu dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Pertanyaannya buat setiap kita hari ini, sudahkah kita berbuah? Kalau enggak berbuah, kita enggak apa tadi? Kalau kita enggak berbuah, kita enggak Tapi saya mau bilang semua kita berguna. Semua kita berguna buat kerajaan Allah. Makanya Tuhan pilih kita, Tuhan pilih saudara dan saya, Tuhan pilih kita semua. Tanpa keraguan sedikit pun, karena Tuhan tahu kita bisa menghasilkan. Nah, persoalan di sini, bahwa banyak orang Kristen senang mengalami pertumbuhan. Saya katakan tadi tanda kehidupan itu adalah bertumbuh. Semua kita pengen bertumbuh. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, tidak salah kita bertumbuh secara rohani, tidak salah kita bertumbuh dalam pelayanan, dalam ibadah kita, dalam persekutuan kita mengalami pertumbuhan, tidak salah. Tapi saya mau bilang begini, Tuhan tidak cari raksasa rohani. Apa gunanya kita bertumbuh makin lama makin hebat, makin lama makin besar. Bukan cuma badannya besar, kepalanya juga jadi besar. Karena pelayanannya makin lama makin hebat, makin lama makin hebat. Orang mengakui pelayanan makin lama makin hebat, tapi nggak ada buahnya, apa gunanya? Tuhan nggak mau kita cuma sekedar jadi orang-orang Kristen, jadi anak-anak Tuhan, raksasa secara rohani kita. Wah hebat, bicara kayak gini saya tahu, bicara itu saya tahu, ayat ini saya tahu. Semua pelayanan bisa saya lakukan. Tapi saya mau bilang ini, nggak ada buah yang keluar dari kehidupan kita. Hidup kita tidak berguna. Sehebat apapun pelayanan kita, saya mau bilang ini, kalau kita nggak menghasilkan buah, maka kehidupan kita tidak berguna. Makanya ketika Tuhan pilih kita, Tuhan tetapkan kita untuk pergi dan menghasilkan buah. Nah pertanyaannya buat kita hari ini, bagaimana caranya supaya kita bisa bertumbuh? Bagaimana caranya supaya kita bisa berbuah? Saudara lihat handout saudara. Yang pertama yang harus kita lakukan supaya pohon itu berbuah. Yang pertama begini, sebuah pohon itu selalu dimulai dari sebuah benih. Saudara pernah lihat pohon mangga atau pohon durian? Pohon durian, pohon mangga itu bijinya saudara, itu yang akan menjadi benih saudara. Waktu kecil saya kalau makan mangga itu paling seneng ngisep bijinya. Anak-anak itu paling seneng saudara, ngisep bijinya sampai putih bijinya saudara. Kenapa kita berhenti waktu dia udah mulai putih bijinya? Kenapa? Karena keras saudara, nggak bisa kita gigit, betul nggak? Nah, biji mangga yang keras itu saudara, waktu kita lempar ke tanah, kelihatannya dia mati. Apa yang terjadi dengan biji mangga? Ya? Apa tetap keras? Enggak. Waktu biji mangga itu kita buang ke tanah,
Yang terjadi adalah begini, biji mangga ini pelan tapi pasti ngalami pembusukan. Lama-lama dia jadi busuk, saudara. Kelihatannya mati dia. Tapi tahukah saudara, setelah dia mengalami pembusukan apa yang terjadi? Tunasnya muncul, saudara. Tunasnya muncul. Awal kehidupan baru dimulai. Kenapa? Yang pertama, benih itu harus apa? Benih harus apa, saudara? Benih itu harus mati. Sama-sama kasih tahu, benih itu harus mati. Kalau benih nggak mati, maka pohon itu nggak akan pernah tumbuh, nggak akan pernah muncul tunasnya. Itu harus dimulai dengan kematian. Amin. Tanpa kematian tidak ada kehidupan. Sekali lagi, tanpa kematian tidak ada kehidupan. Benih itu harus mati, baru benih itu bisa bertumbuh dan kemudian dia berbuah. Kalau benih itu enggak mati, maka benih itu enggak akan pernah bisa bertumbuh, apalagi berbuah. Kenapa banyak orang Kristen kita enggak pernah maju, enggak pernah bisa menghasilkan buah? Justru yang kita munculkan adalah hal-hal yang buruk dari kehidupan kita. Padahal firman Tuhan bilang begini, dari buahnya kamu akan tahu apanya? Pohonnya. Pohon itu dikenal dari buahnya. Saudara anak Tuhan, kita orang percaya, kita orang Kristen. Saya mau bilang begini, dari mana orang tahu kita orang Kristen? Dari buahnya. Tapi kan anehnya begini, kita Kristen, agama kita Kristen, keyakinan kita Kristen, hari Minggu kita ke gereja, tapi persoalannya di sini, buahnya kita nggak menunjukkan bahwa kita ini orang Kristen, kita ini anak Tuhan. Halo? Cara hidup kita sama kayak orang dunia. Orang dunia marahnya mencak-mencak, kita juga mencak-mencak. Orang dunia marahnya teriak-teriak, kita juga teriak-teriak. Nggak ada bedanya. Orang nggak bisa kenal kehidupan kita, nggak bisa lihat kehidupan kita dari buahnya. Nah, itu harus dimulai dari kematian. Persoalannya adalah banyak orang takut mati. Saudara takut mati? Iya. Yang sudah 70 tahun ke atas pasti nggak takut mati. Yang masih 20, 30, waduh, kalau bisa nanti dulu deh Tuhan. Sebagian kita belum rela mati. Walaupun udah berat banget, penyakit udah banyak banget, hidup ini udah susah banget, tapi belum rela mati. Bukan kematian kayak begitu. Firman Tuhan bilang begini, siapa yang takut kehilangan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Orang yang takut kehilangan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Coba Lukas pasal 17 ayat 33 kita baca. Lukas 17 ayat 33. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Perhatikan, cuma orang yang sudah mati yang tidak pernah takut mati. Kasih tahu sama kanan kirinya, kamu sudah mati belum? Kalau kamu sudah mati, kamu pasti nggak takut mati. Kalau kamu belum mati, kamu kemungkinan takut. Ada sebuah cerita, saya mau cerita buat saudara. Ini kisah nyata saudara. Ada satu ART, asisten rumah tangga di satu kota, saya nggak usah sebut kotanya. Karena pelayanan dari bosnya, dari majikannya, makanya dia akhirnya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah ketika dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia paksa bosnya. Bos, kapan saya dibaptis bos? Saya pengen dibaptis.
Bosnya bilang, tunggu dulu, kamu perlu belajar dulu, kamu perlu tahu firman Tuhan dulu, baca dulu firman Tuhan, supaya nanti baru kalau kamu udah ngerti firman Tuhan, baru kamu dibaptis, supaya kamu ngerti. Minggu kemudian dia tanya lagi sama bosnya, bos kapan saya dibaptis bos? Bosnya bilang, sabar, kamu udah baca Alkitab belum? Ya saya coba-coba baca bos, tapi kan saya bacanya nggak bisa lancar bos. Saya coba baca tapi saya nggak ngerti firman Tuhan, tapi saya pengen dibaptis bos. Setiap minggu ini ART ganggu bosnya terus, majikannya. Bos saya mau dibaptis, Pak saya mau dibaptis, Bu saya mau dibaptis. Setiap minggu dia selalu desak bosnya. Akhirnya bosnya udah kewalahan angkat tangan. Bosnya panggil teman saya, salah satu pendeta di kota tersebut. Dengan pesan, Pak Pendeta tolong baptis pekerja saya. Dia sudah terima Tuhan Yesus, dia mau dibaptis. Tetapi tolong Pak Pendeta sebelum dibaptis, Pak Pendeta ajarin dulu, kasih dulu pengertian tentang apa sih arti baptisan. Singkat cerita teman saya datang, ngobrol-ngobrol sama si Iem ini saudara, ART ini. Iem, kamu sudah terima Tuhan Yesus? Sudah Pak. Kamu percaya Yesus mati buat kamu? Saya percaya Pak Pendeta. Enggak ragu, enggak. Nanti kalau kamu percaya Yesus, kamu akan dibuang sama keluarga kamu. Enggak apa-apa, Pak Pendeta, saya siap menanggung resikonya. Benar-benar kamu siap? Siap Pak Pendeta. Kamu sudah baca Alkitab? Sudah Pak Pendeta. Sudah ngerti? Belum Pak Pendeta. Udah berapa banyak yang kamu baca? Belum banyak Pak Pendeta, karena saya juga sekolahnya kan enggak tinggi, saya bacanya juga enggak lancar Pak Pendeta. Teman saya mulai pusing nih. Bagaimana jelasin sama orang yang belum pernah baca Alkitab tentang arti baptisan? Akhirnya teman saya ajak dia ke kolam, turun ke kolam, masuk ke dalam kolam itu, dan kemudian teman saya bilang begini, Iem, setelah teman saya berdoa dalam perjalanan menuju ke kolam itu, teman saya berdoa, Tuhan kasih saya hikmat untuk jelaskan apa arti baptisan buat si Iem ini. Teman saya turun dan kemudian dia bilang sama Iem, waktu sudah berhadapan mereka, sebentar saya akan tenggelamin kamu ya Iem ya. Kamu tahu waktu saya tenggelamkan kamu, itu artinya begini, Iem yang lama itu sudah mati. Saya keluarin kamu jadi ciptaan yang baru Iem. Iem yang lama sudah mati. Ngerti gak Iem? Ngerti, entah dia ngerti atau enggak, dia ngerti Pak Pendeta. Singkat cerita selesai dibaptis, keluar. Teman saya pulang dan saudara tahu, mulai hari dia dibaptis, sejak dia dibaptis, setiap hari dia kumpulin di kompleks perumahan itu teman-teman sejawatnya, sesama ART, nongkrong ngumpul bareng. Biasa kan saudara di kompleks itu kan, ART ngumpul sama ART ngobrol-ngobrol. Tapi ia mulai sekarang berubah, beda obrolannya. Dia bersaksi tentang Yesus. Dia bikin komsel di tengah-tengah taman perumahan. Dan ternyata saudara ada orang yang gak suka. Satpam perumahan itu gak suka saudara. Karena lingkungan itu mayoritas. Satpamnya bilang sama Iem, semua ini orang udah punya agama Iem. Kamu gak usah cerita-cerita tentang keyakinan kamu sekarang. Kamu tahu kalau ada orang yang gak suka sama kamu, kamu bisa dibunuh Iem. Bisa dipateni. Saudara tahu dapat ancaman itu, Iem takut? Enggak, dia tambah semangat, dia menginjil, teman-teman sejauhnya dia kumpulin setiap hari dengan keterbatasan pengetahuannya tentang dia cerita tentang kebaikan Tuhan, tentang kemurahan Tuhan dalam kehidupannya, dia cerita semuanya, dia cerita. Akhirnya nih satpam udah gak tahan lagi saudara, lapor sama bosnya. Bos, tolong si Iem itu dijaga. Enggak semua orang suka bos, semua orang di sini sudah punya agama. Kalau ada orang gak suka sama Iem bos, bisa dipateni. Bosnya baru sadar, iya juga nih. Saya ini tinggal di lingkungan yang mayoritas nih. Bosnya yang takut saudara. Iemnya gak takut, bosnya yang takut. Dipanggil, Iem sama bosnya. Iem, lu mikir Iem, kita nih minoritas. Bahaya Iem. Kalau ada orang yang gak suka sama kamu, kamu bisa dipatenin. Kamu bisa dipateni, Iem. Bisa dibunuh kamu. Emang kamu gak takut mati?
Saudara tahu apa jawaban Iem? Enggak. Bosnya tambah kaget. Kamu benar nggak takut mati, Iem? Enggak. Kenapa kamu nggak takut mati? Kan pendeta bilang sama saya waktu saya dibaptis. Saya sudah mati. Kenapa saya takut mati? Kan saya sudah mati. Cuma orang-orang yang sudah mati yang gak takut mati. Waktu saudara terima Tuhan Yesus, saudara sudah mati? Saudara terima Tuhan Yesus, saudara sudah mati? Jangan-jangan belum. Cuma orang-orang yang sudah mati yang gak takut dengan kematian. Kematian aja nggak menakutkan buat kita, apalagi cuma mematikan keinginan daging kita. Bukankah hari-hari ini kita sedang berjuang dengan keinginan daging kita, hawa nafsu kita? Harusnya ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah mengalami kematian atas semua keinginan daging kita. Karena penghambat utama kita menghasilkan buah adalah keinginan daging kita. Makanya penting nih di titik awal, di kelas encounter kita nanti. Kita harus mengalami kematian dulu. Kalau kita udah mati, seperti Paulus bilang dalam Galatia pasal 2. Coba tolong ditayangkan. Galatia pasal 2 ayat 19 dan 20. Ini ayat yang terkenal sekali nih. Galatia pasal 2 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Ayat 19 bilang begini, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Sebentar kita akan nikmati perjamuan. Jumat besok kita akan merayakan kematian Tuhan. Ingat saudara, setiap kali saudara terima perjamuan, kita mengenang kematian Tuhan, kematian Kristus di atas kayu salib. Tahukah saudara, dari pembacaan ini harusnya ini makna yang kita bisa terima, kita pikirkan adalah begini. Yang tergantung di atas kayu salib, yang mati di atas kayu salib bukan cuma Kristus, tetapi kita juga disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Artinya apa? Harusnya semua orang yang merayakan perjamuan, yang mengenang kematian Tuhan, yang merayakan kematian Tuhan, harusnya mengalami kematian juga bersama-sama dengan Tuhan. Yang disalib bukan cuma Tuhan, tetapi kita juga disalibkan di sana. Supaya ayat yang ke-20 bilang begini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus memulai semua pelayanannya dengan berkata begini, aku sudah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Aku sudah mati. Nggak ada cara lain kalau kita ingin menghasilkan buah selain alami kematian dulu. Daging kita, hawa nafsu kita. Saya percaya begini, kalau kita sudah mengalami kematian, enggak ada lagi dalam pelayanan yang tersinggung. Halo. Enggak ada lagi yang saling ceritain satu dengan yang lain. Enggak ada lagi yang gontok-gontokan. Enggak ada lagi yang berebutan pelayanan. Kenapa? Karena kita sudah, saudara tahu orang mati? Itu kalau kita lihat orang mati dalam peti, saudara mau ledekin dia, saudara mau hujat dia marah saudara? Enggak, karena sudah, kalau saudara masih tersinggung berarti saudara masih, haleluya. Saudara dijelek-jelekin masih tersinggung, masih marah, dihujat, ini orang paling jahat Pak waktu hidup. Dia marah enggak? Enggak. Kenapa? Halo? Itu kita gotong petinya, kemudian kita lempar-lempar dia, kita tunggingin, kita miringin, marah dia. Atau jangan dia ketok-ketok tuh peti, weh pelan-pelan biar gue udah mati juga jangan sembarangan dong. Pakai perasaan sedikit, enggak saudara. Kita mau lempar dia, kita mau tunggingin.
Dia nggak akan komplain, dia nggak akan protes. Kenapa? Karena sudah. Kan aneh, dalam pelayanan banyak sekali komplain. Begitu Pak Nat ya. Dalam pelayanan banyak sekali, orang gontok-gontokan, sikut-sikutan, jangan-jangan belum mati. Cuma orang-orang yang sudah mati, yang pasti akan menghasilkan buah. Amin. Dan yang kedua, perhatikan baik-baik bagaimana caranya supaya kita bisa menghasilkan buah. Ranting itu harus apa? Melekat kepada pokoknya. Ranting itu yang menghasilkan buah dari pohon itu bukan pokoknya. Yang menghasilkan buah itu selalu dari rantingnya. Rantingnya yang mengeluarkan buah. Ranting cuma bisa menghasilkan buah kalau dia melekat kepada pokoknya. Perhatikan baik-baik, ranting punya potensi menghasilkan buah. Sekali lagi, ranting punya potensi menghasilkan buah. Saudara punya potensi untuk menghasilkan buah, makanya Tuhan pilih saudara dan saya. Kita punya potensi untuk menghasilkan buah, makanya Tuhan pilih saudara dan saya, Tuhan mati buat saudara dan saya. Tetapi dengar baik-baik, ranting tidak punya kemampuan sendiri untuk menghasilkan buah. Ranting itu kalau bisa menghasilkan buah, itu pasti karena dia melekat kepada pokoknya. Amin. Saudara pernah melihat ada ranting yang dicabut dari pokoknya dan kemudian kita taruh di tanah, tunggu dia 2-3 hari dia menghasilkan buah? Tidak bisa. Ranting sekali lagi cuma bisa menghasilkan buah kalau dia melekat kepada pokoknya. Hari ini kalau saudara mau berbuah, saya mau bilang begini, buah itu bukan upaya dari kita. Buah itu merupakan akibat dari kita dekat sama Tuhan atau enggak. Kita melekat sama Tuhan atau enggak. Saya ketemu dengan banyak pelayan Tuhan yang capek melayani Tuhan. Capek berbuat baik, kita pakai topeng, kita pakai apa ya? Jadi sangat munafik. Apa yang kita tampilkan di gereja dan di rumah kita sangat berbeda. Kita capek jadi orang Kristen, kita capek bilang begini, Tuhan aku mengasihi Engkau, aku mau mengasihi Engkau, aku mau mengasihi Engkau. Tapi ternyata dalam kehidupan kita, yang kita lakukan jauh dari apa yang kita katakan kita mengasihi Tuhan. Kita berusaha mengasihi Tuhan, tapi kita gagal melakukan kehendaknya, kita gagal melakukan perintahnya. Kenapa? Karena kita coba dengan usaha kita sendiri. Saudara cuma bisa berbuah kalau kita melekat sama Tuhan. Jadi lihatlah, kapan kehidupan kita sangat maksimal, kapan pelayanan kita sangat maksimal, kapan kita berbuah lebat, itu pasti ketika kita sedang melekat sama Tuhan. Kalau sampai kata-kata kita, perilaku kita, perbuatan kita bukan sesuatu yang menyenangkan, bukan sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang lain, percayalah, itu pasti saat dimana saudara sedang jauh dari Tuhan. Dengar baik-baik, kita nggak akan pernah bisa menghasilkan buah sampai kita melekat kepada pokoknya. Amin. Saudara mau terus berbuah? Saudara mau setiap hari berbuah? Kita harus setiap hari melekat sama Tuhan. Harus setiap hari dekat sama Tuhan. Bersekutu sama Tuhan. Cuma dengan itulah kita akan menghasilkan buah. Jadi buah kita bukan sesuatu yang dibuat-buat. Buah kita bukan buah rekayasa. Buah kita sesuatu yang alami. Karena kita dekat sama Tuhan. Amin. Jangan sampai hari ini kita ramah bener. Waduh, minggu depan kita jutek banget. Sama suami hari ini masakannya enak. Terus waduh, besok asin semuanya. Masa bodoh deh, udah bagus gue masakin loh. Rewel banget udah tua. Kadang-kadang kita masaknya dengan senyum, dengan sukacita, dengan haleluya, puji Tuhan. Bagaimana Pak, enakan? Kurang ini, oh yang gak apa-apa, nanti besok mama maksa yang lebih enak lagi pasti. Ada kalanya kita bisa begitu baik, bisa begitu ramah, tapi di lain kesempatan, waduh, kita kayak petasan cabai rawit tuh. Orang Cina, orang Betawi tuh udah mau kawinan, tato, tiap hari. Loh, saudara, dunia cuma mau lihat buah kita kok. Dunia nggak mau tahu aktivitas kita, nggak mau tahu ibadah kita, nggak mau. Mereka cuma mau lihat buah kita.
Dan ini kabar baiknya buat kita. Tuhan pilih kita. Supaya kita menunjukkan itu kepada dunia ini. Amin. Supaya orang datang sama Tuhan. Bukan karena ngelihat ibadah kita. Tapi mereka datang sama Tuhan. Karena mereka lihat buah dari kehidupan kita. Dan sadarlah, ingatlah bahwa kita gak akan pernah bisa menghasilkan buah. Sampai kita melekat sama Tuhan. Setiap hari, sudahkah kita melekat sama Tuhan? Supaya setiap hari ada buah yang kita hasilkan. Atau jangan-jangan kita jarang. Hari ini dekat, nanti minggu depan baru dekat lagi. Dekat lagi. Saya berdoa, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, melekatlah sama Tuhan setiap hari. Supaya ada buah setiap hari yang keluar dari hidup kita. Dan Bapamu dipermuliakan. Tuhan memberkati kita.